Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dengan sahabat saya Henny Vinil dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, kami ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Sendang Tuk Si Bedug Sayegan Sleman, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar kami bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Sendang Tuk Si Bedug adalah merupakan sebuah sumber mata air yang secara administratif letaknya berada di Pedukuhan Ngampon, Margodadi, Sayegan, Sleman, Yogyakarta. Konon keberadaan dari Sendang Tuk Si Bedug ini berawal dari sebuah kisah perjalanan Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga, seorang tokoh penyebar agama Islam yang ada di tanah Jawa. Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga adalah merupakan salah satu di antara dari 9 sunan lainnya yang diberi amanah untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Di dalam perjalanan beliau untuk melakukan syiar dan menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa, Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga sempat singgah dan berhenti di sebuah pohon beringin yang berukuran sangat besar yang ada di Dusun Ngempon, Margodadi, Sayegan, Sleman, Yogyakarta ini. Konon pada saat itu bertepatan dengan hari Jumat Pahing dalam kalender Jawa dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Setiap hari Jumat umat muslim laki-laki khususnya termasuk Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Maka Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga pun mulai bergegas dan bersiap-siap untuk menunaikan kewajiban tersebut. Namun ketika beliau berusaha untuk mencari sumber mata air yang digunakan untuk membasuh diri atau berwudu, beliau tidak menemukannya. Kemudian Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga pun berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta agar beliau diberikan kemudahan dalam mendapatkan air untuk berwudu. Setelah Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga selesai berdoa, kemudian beliau pun menancapkan tongkat beliau ke tanah, dan seketika itu juga saat tongkat dicabut, maka mengucurlah air dari dalam tanah yang kemudian digunakan oleh Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga untuk membasuh diri atau berwudu. Kejadian keluarnya air dari dalam tanah tersebut bersamaan dengan terdengarnya suara bedug tanda waktunya untuk menjalankan ibadah sholat Jumat, dan karena hal tersebut kemudian mata air ini diberi nama mata air Tuk Si Bedug atau Sendang Tuk Si Bedug. Sendang Tuk Si Bedug ini sudah ada sejak berabad-abad tahun lamanya dan diperkirakan sudah ada sejak dari tahun 1553 Masehi
serta konon pada zaman dahulu di area lokasi Sendang Tuk Si Bedug ini terdapat 2 buah pohon beringin yang sangat besar yang berada di sebelah utara dan timur dari lokasi sumber mata air Tuk Si Bedug. Di dalam area Sendang Tuk Si Bedug ini terdapat 3 buah kolam, dan bangunan di sekitar Sendang Tuk Si Bedug ini sebenarnya belum terlalu lama dibangun, karena dalam prasasti yang ada tertera bahwa bangunan ini baru diresmikan pada tanggal 28 September 2001 Masehi. Sendang Tuk Si Bedug ini setiap malam hari sering sekali didatangi oleh para pengunjung untuk mandi atau berendam di Sendang Tuk Si Bedug dengan berbagai macam tujuan, niatan, dan hajatannya masing-masing dalam mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon bagi siapa saja yang berendam dan mandi di Sendang Tuk Si Bedug ini, maka pikiran dan jiwanya pun akan menjadi sangat tenang, serta bisa mericas energi positif dan membuang energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh. Sendang Tuk Si Bedug ini memiliki aura yang sangat positif, dengan kesejukan dan kesunyiannya serta nyanyian-nyanyian gemericik air dan dedaunan yang bergesekan serta suara binatang serangga merupakan perpaduan sempurna untuk menjernihkan dan membuat tenang pikiran dan jiwa. Di lokasi area Sendang Tuk Si Bedug ini dijaga oleh sesosok makhluk astra yang perwujudannya seperti kakek-kakek tua dengan menggunakan baju lurik dan mengenakan ikat kepala. Beliau sangat ramah serta terkesan seperti seorang juru kunci goib yang ada di Sendang ini dengan auranya yang sangat positif. Selain itu ada juga penampakan sosok makhluk astra yang perwujudannya seperti seorang wanita cantik dengan rambutnya yang tergerai atau terurai dengan senyumannya yang memancarkan aura positif. Kemudian di lokasi kolam Sendang Tuk Si Bedug sendiri dijaga oleh sosok makhluk astra yang perwujudannya seorang kakek-kakek tua dengan mengenakan pakaian seperti layaknya seorang sunan-sunan dengan auranya yang sangat kuat dan positif sekali. Menurut kamu yang ada di sini itu gimana auranya? Kalau saya melihatnya auranya positif. Ya maksudnya itu kita setuju bahwa ya kan kamu itu kan rasanya kayak tenang, tapi sebenarnya terlalu tenang sih. Nggak tahu ya, aku terlalu tenang, cuman yang ya selama ini aku kemana-mana nggak pernah ngerasain kayak gitu. Maksudnya terus kayak tadi pas di bawah tadi cuman yang bikin aku kayak ada itu kan airnya di atas ya, airnya di bawah, tapi di situ ada aliran masuk ke kayak selokan. Itu harusnya kan air itu kalau ngalir itu kan dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas. Memang jaraknya tuh hanya sedikit, jadi kayak gitu. Dan aku nggak melihat apa-apa yang bikin aku ini aku harus nolak ini aku, tapi aku tuh tenang banget. Kalau juga ngerti sampai sekarang airnya tadi tuh kayak
itu kayak ya orang ini seperti bergerak sendiri, dia naik sendiri terus tapi tidak ada pergerakan di air. Terus kalau tadi waktu masuk ke sini melihat sambutan apa saja? Masuk sini justru yang aku lihat kayak itu ya, Kiai ya, Kakek ya? ya, Kakek yang menyambut dengan ramah. ya, dan tidak ya mengucap assalamualaikum Ya. pas segala sesuatu mengucap assalamualaikum dan beliau Terus waktu yang di kolam ruangan belum ya, belum basuh. Itu tadi mungkin dari perjalanan aku rasanya hawanya panas, hawanya awet banget. Jadi basuh muka 3 kali langsung kayak sebelum terus pandangan tuh jadi terang. rasa dingin adem. Ya. Apalagi juga tadi sholat tadi kan sholat di sini kebetulan nggak ada air mengalir di perut, yang bisa Allah nggak apa-apa wudhu di apa ya tutupnya itu kan. Masya Allah. Tapi kamu waktu di pulau tidak melihat sesuatu kan? Ya sebenarnya ada Sosoknya seperti apa? ya Yang kakek-kakek tadi. ya tadi itu di pinggir sama ada satu kayak penjaganya kan ya, jadi kayak juru kunci kan kadang orang ya, tapi ini juru kunci yang nggak tahu ya, Wujudnya juga seperti kakek tadi juga putih tapi tidak seperti kakek. kalau penampakan lain seperti cewek cantik. Kalau saya cantik waktu di Pendopo tadi, dia ngikutin aku dari tadi. Rambutnya panjang, Eh, tergerai. teguran, Ya. terurai, tapi hanya belum saja. Senyum. Ya insya Allah wajahnya tidak ngomong, tidak apa-apa. Kalau di sini tadi waktu di kolam kamu melihat sosok seperti burung, Kalau memang tidak ada. tidak ada. Seperti penampakan ular begitu, tidak ada. Cuma kakek-kakek tadi Iya. yang menyambut kita tadi. Ya, jadi kayak apa? Kalau yang pertama tadi kan Pakai kiai ya pakai apa? ikat kepala. Ikat kepala suruh jalan, suruh ban. Ya. Tapi yang kedua ini Yang pertama pakaiannya kayak surjan gitu ya. kayak itu. Putih gitu. Kalau yang kedua itu justru kayak itu loh. Pakaian putih Seperti yang biasa kalau orang Jawa, Jawa itu kan kalau mau ke musola kan pakai pakaian orang Jawa gitu. Kayak sunan-sunan itu Ya, betul. Tapi itu yang tapi dia bukan tidak. Semua wajahnya tidak menampakkan kejelekan, tidak menampakkan Orangnya sangat positif sekali. ya, dan memang juga kita kan tidak nampak. Ya. Menurut kamu di sini energinya sangat besar atau gimana? Besar tapi positif. Iya, jadi apa ya, selaras sama badan kita, jadi malah justru aku kayak Bebas ya. kayak nambah energi gitu nambah. Keberadaan dari Sendang Tok Si Bedug ini
bagi masyarakat sekitar diyakini bukan hanya sekedar untuk keperluan berwudu bagi Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga, namun ada juga tujuan yang jauh lebih besar dari itu, yakni sebagai media Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga dalam berdakwah untuk mengajarkan dan menyebarkan agama Islam. Karena air adalah sumber kehidupan, sehingga otomatis masyarakat sekitar pun akan datang dan berkumpul ke mata air Tuk Si Bedug untuk mengambil air, dan dari situlah Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga pun kemudian mulai mengenalkan dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar. Meskipun sekarang ini masyarakat sekitar sudah tidak lagi menggunakan air dari mata air Tuk Si Bedug untuk kebutuhan sehari-hari, namun masyarakat sekitar masih sangat mempercayai bahwa keberadaan dari sendang Tuk Si Bedug ini telah memberikan banyak aura positif bagi masyarakat sekitar. Dan sebagai wujud penghormatan masyarakat sekitar terhadap Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga dalam menyiarkan agama Islam di desa Margodadi, maka masyarakat Margodadi pun setiap setahun sekali di bulan Maulud pada hari Jumat Pahing selalu menggelar upacara tradisional ritual Tuk Si Bedug serta menguras sendang yang bertujuan sebagai wujud ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Selain itu, ritual Tuk Si Bedug juga bertujuan sebagai bentuk wujud penghormatan warga Margodadi kepada Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga dan para leluhur yang telah banyak berjasa dalam membentuk spiritualitas bagi masyarakat Margodadi, Sayegan, Sleman, Yogyakarta. Banyak orang yang sudah sadar bahwa berdoa yang paling benar adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa, dan bukan berdoa kepada pohon, kepada makhluk halus, kepada batu, serta kepada air. Masalah kita mau berdoa di mana, sambil berdiri, sambil duduk bersila, sambil tiduran, atau sambil berendam di sendang, itu adalah cara pribadi masing-masing dalam memperkuat sugestinya. Dan yang terpenting, tetaplah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Terlepas dari itu semua, sendang Tuk Si Bedug tetaplah merupakan sebuah petilasan peninggalan dari Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga dalam menyiarkan agama Islam yang harus patut kita jaga dan kita lestarikan sebaik-baiknya untuk bisa kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Mari kita jaga warisan sejarah dan budaya leluhur ini agar kedepannya mata air sendang Tuk Si Bedug Margodadi, Sayegan, Sleman, Yogyakarta ini bisa tetap lestari serta bisa memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di mata air sendang Tuk Si Bedug, Sayegan, Sleman, Yogyakarta. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.